Setelah ribuan tahun, begitu banyak dari kita masih mencari jawaban tentang misteri Atlantis. Dari waktu ke waktu, para ilmuwan telah berusaha mencari bukti-buktinya. Sejak tulisan pertama mengenai kisah Atlantis yang ditulis oleh filsuf Yunani Plato lebih dari 2300 tahun yang lalu, telah ada banyak lokasi yang diusulkan sebagai lokasi Atlantis. Setelah penelitian yang komprehensif, Dhani Purwanto, ilmuwan hidrologi Indonesia, mengungkapkan teori baru bahwa pulau dan kota Atlantis yang hilang terletak di Laut Jawa. Hipotesis tersebut dituangkan dalam buku berjudul Atlantis Kota yang Hilang Ada di Laut Jawa. Karya ini dihasilkan dari penelitian dan analisis referensi serta beberapa pengamatan lapangan selama lebih dari 6 tahun. Kajian tersebut menghasilkan bukti-bukti yang menguatkan teori lokasi Atlantis berada di Indonesia. Apa saja bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Atlantis yang tenggelam 11.000 tahun lalu terletak di Indonesia? Di mana letak persisnya? Inilah video series makna masa bertajuk Indonesia Pewaris Atlantis. Negara Atlantis. Dhani Irwanto adalah seorang insinyur teknik sipil hidro dan lebih dikenal sebagai perencana dan ahli dalam hidrologi, bangunan air, bendungan, dan tenaga air. Profesi yang melibatkan antar disiplin yang telah dijalani selama lebih dari 3 dekade. Terlepas dari kehidupan profesionalnya, ia juga seorang peneliti sejarah bangsa-bangsa dan peradaban. Dhani Irwanto mengumpulkan sedikitnya 60 bukti tentang kota legenda Atlantis yang tenggelam di Laut Jawa. Kajiannya yang telah dibukukan itu dibuat berdasarkan petunjuk tulisan Plato filsuf Yunani yang juga mencatat keberadaan Atlantis secara rinci pada 360 tahun sebelum Masehi. Berikut ini adalah bukti-bukti kewilayahan Atlantis yang mengarah kepada Indonesia. Samudra Atlantik sebenarnya dalam catatan Timesus, lokasi Atlantis disebutkan berada pada suatu tempat yang jauh dari Samudra Atlantik. Para peneliti sering terkecoh dengan hanya memfokuskan Atlantis di sekitar Samudra Atlantik. Padahal yang kita sebut sekarang dengan nama Samudra Atlantik tidaklah sama dengan Samudra Atlantik yang dipahami oleh orang Yunani dahulu. Beberapa penulis Yunani kuno dengan sangat spesifik menyebutkan bahwa Samudra Atlantik adalah seluruh laut yang mengelilingi bumi. Dengan kata lain, pengertian Samudra Atlantik yang dahulu adalah lautan dunia yang bersambungan dan mengelilingi seluruh dunia. Dan yang sekarang kita bagi menjadi Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Plato menegaskan bahwa Atlantis terletak pada titik yang jauh di Samudra Atlantik. Hal ini menyiratkan bahwa Atlantis berada di laut yang jauh atau yang kita kenal sekarang dengan Samudra Hindia bagian timur. Di wilayah tersebut terbentang daratan luas purba yang disebut dengan Sundaland atau Sundalandia. Atlantis adalah jalan transit. Plato juga mengungkapkan bahwa daratan Atlantis lebih besar dari Libya dan Asia Kecil jika disatukan. Dan Atlantis adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain. Dari sinilah Anda dapat mencapai benua di seberangnya, yang diliputi samudra yang sebenarnya, tulis Plato. Sebuah peta yang menunjukkan daratan Sundaland pada 11.600 tahun yang lalu. Pada peta tersebut kita dapat melihat bahwa Sundaland luasnya lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil, cocok seperti yang diungkapkan Plato dalam wacananya mengenai Atlantis. Jika melakukan perjalanan menjauh dari Sundaland, seseorang dapat mencapai pulau-pulau lain seperti Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Mindanao, dan Luzon. Melewati pulau-pulau ini, seseorang dapat mencapai benua di seberangnya, yaitu benua Sahul, yang menggabungkan daratan Australia dan Papua yang dikelilingi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga, pernyataan Plato Atlantis adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain. Dan dari sini Anda dapat mencapai benua di seberangnya yang meliputi samudra yang sebenarnya adalah cocok dengan kondisi Sundaland, sehingga Atlantis yang dihipotesiskan terletak di Sundaland adalah benar. Dataran luas di dekat Atlantis. Ciri-ciri lain yang digambarkan Plato tentang Atlantis adalah dikelilingi dataran rata, dikelilingi oleh pegunungan yang turun ke arah laut halus dan tidak bergelombang, berbentuk persegi panjang dan lonjong, panjangnya 3.000 stadia atau sekitar 555 km.
lebarnya 2000 stadia atau sekitar 370 km, menghadap ke arah selatan, terlindung dari utara. Dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah. Deskripsi ini persis dengan kondisi geografis di wilayah Kalimantan Tengah hingga pesisir selatan. Pulau Kalimantan dahulu merupakan bagian dari Sundaland. Kemiringan permukaan tanah di daerah tersebut adalah sebagian besar kurang dari 1% menurun ke selatan menuju Laut Jawa. Dan tidak ada gundukan yang terlihat di seluruh dataran. Daerah ini juga dikelilingi oleh pegunungan di sebelah utara, yaitu Pegunungan Muler Suwanar dan Pegunungan Meratus. Pegunungan ini sebagian besar tertutup oleh hutan primer, dihuni oleh bermacam-macam satwa. Menghadap ke selatan dan terlindung dari utara. Hal ini cocok dengan deskripsi Plato bahwa dataran Atlantis menghadap ke selatan dan terlindung oleh pegunungan di sebelah utara. Wilayah ini berbentuk persegi dan lonjong, panjangnya sekitar 555 km dan lebarnya sekitar 370 km. Sangat mirip dengan apa yang ditulis Plato. Apakah Anda masih berpikir ini adalah cocok logi? Pulau dan kota Atlantis. Jika sekeliling Atlantis adalah daerah Kalimantan Purba, lalu di mana letak pulau dan kota Atlantis itu sendiri? Menurut Plato, Pulau Atlantis memiliki pelabuhan dengan pintu masuk yang sempit, adalah berada di sebuah laut yang dikelilingi oleh benua tak terbatas. Benua tak terbatas yang dihipotesiskan tersebut adalah Sundaland yang terhubung pada benua Asia, dan satu-satunya laut yang dikelilingi pada waktu itu adalah Laut Jawa kuno. Oleh karena itu, Dhani Purwanto membuat hipotesis bahwa Pulau Atlantis terletak di Laut Jawa sekarang, bekas ibu kota Atlantis. Berdasarkan deskripsi Pluto diidentifikasi oleh para pelaut sebagai Gosonggia atau Ani Florence Reef. Gosonggia adalah istilah untuk sebuah terumbu karang kecil dan muncul ke permukaan pada saat air laut surut. Bekas kotanya sekarang berada di bawah laut, tak dapat dilayari dan ditembus karena tertutup terumbu karang. Faktanya, Gosonggia terletak 150 km timur Laut Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Jadi menurut Dhani Purwanto, ibu kota Atlantis terletak di utara Pulau Bawean. Teks Plato berikutnya, ciri kota terdapat mata air panas dan dingin, batu berwarna putih, hitam, dan merah. Catatan Plato ini mirip dengan Pulau Bawean, Gresik. Ada mata air panas dan dingin, terdapat bebatuan berwarna merah, putih, dan hitam. Untuk menggambarkan kota Atlantis, Plato menulis kota terdiri dari cincin-cincin konsentris, zona perairan, dan dataran. Terdapat kuil kecil di atas bukit, terdapat istana raja dan rumah pejabat. Bangunan kuil dilapisi ori kalkum emas dan juga perak, dan menunjukkan peta terumbu karang. Gosonggia berbentuk lingkaran dinding. Masih terlihat tertutup terumbu karang, tapi masih terlihat polanya. Masyarakat Bawean menyebutnya Pulau Gaib di utara Bawean, pulau berbahaya bagi pelayaran, kadang muncul kadang tidak. Plato mencatat Atlantis hancur 9.000 tahun sebelum masa pemerintahan Solon, hancur karena gempa bumi dan banjir besar dari laut, tenggelam tanpa henti. Setelah pemicunya adalah berat es yang bergeser ke lautan, memicu retakan di kerak bumi, lalu bergerak, menyebabkan bencana hebat. Gempa, letusan gunung api, gelombang pasang, dan banjir menghancurkan populasi manusia. Penduduk Atlantis di Sundaland yang selamat dari banjir besar atau letusan gunung berapi kemudian melakukan kontak dengan orang Jawa kuno yang kemudian diteruskan kisahnya kepada Plato.